Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di KGS Group Channel. Hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu mengenai salah satu produk dari FusePro, yaitu properti. Ya, adalah salah satu produk yang banyak orang butuh juga dan mudah dijual. Ya, nah seperti biasa sebelum kita mulai, kita pastikan kita sudah membeli kupon. Ya, silakan teman-teman sesuai dengan planning teman-teman pelajari dulu bulan ini kupon untuk properti apa aja, dan teman-teman bisa simulasikan dahulu mana yang lebih menguntungkan. Ya, teman-teman bisa bikin planning mana yang terbaik buat teman-teman untuk mengenai harga maupun komisi. Ya, nah contoh di sini saya mau pakai propertinya dari brand Simas. Saya pakai sekarang, contoh pakai sekarang ya. Nah, akan langsung otomatis masuk ke menu properti. Kalau misalnya nggak masuk ke menu properti, teman-teman begitu klik langsung ke depannya klik di sini ya, langsung klik propertinya aja. Begitu pilih kupon, langsung masuk ke home, pilih properti ya. Di sini buat polis baru. Lalu pilih daerahnya, provinsinya. Nah, teman-teman, karena di sini saya mau coba simulasikan rider tambahannya yang ada banjir, karena kalau daerah DKI rata-rata sudah nggak cover banjir. Saya pilih misalkan contoh di Jawa Barat ya, kotanya kita pilih Bandung ya, kecamatan contoh Bandung Wetan ya, kelurahan Taman-Sari. Oke, halamannya silakan teman-teman tulis lengkap jalan apa ya. Nah, okupasi di sini ada fungsi dari properti ini dipakai untuk apa ya, fungsinya apakah untuk jualan ya. Di sini mulai banyak pilihannya, dari untuk mall, ruko, gudang, hotel dan lain-lainnya. Ini banyak pilihannya, jadi jangan sampai salah. Jadi fungsi dari properti ini dipakai untuk apa? Rumah tinggal kah, jualan kah, ya kan, untuk office, apartemen dan lain-lainnya ya. Contoh kita pakai yang kita masukkan ruko, karena setiap fungsi ini akan memiliki rate yang berbeda-beda ya, rumah tinggal maupun ruko itu rate-nya beda ya. Kita contoh misalnya ruko di sini ya. Oke, nah setelah itu akan ada pilihan, ada berapa lantai di bangunan tersebut, 1 sampai 9 lantai, lebih dari 9 lantai. Kita pilih misalnya 1 sampai 9. Bangunan terbuat dari beton, baja, besi kelas 1 ya atau tidak, tinggal pilih. Kalau pilihannya tidak, otomatis ini nggak akan bisa lanjut ya. Jadi yang bisa dibuat dengan cepat ya perhitungannya di sini adalah properti yang kelas 1. Kelas 1 artinya apa? Properti yang secara struktur bangunannya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi struktur bangunan mulai dari dinding, rangka, segala macamnya itu terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar ya. Dindingnya sudah beton ya, bukan dinding yang masih menggunakan triplek, kayu segala macam, maksudnya seperti itu ya. Terus rangkanya udah rangka atapnya udah pakai rangka baja gitu kan, bukan yang dari kayu yang mudah terbakar seperti itu ya. Jadi itu udah, kalau itu wajib ya, jadi harus kelas 1. Untuk kelas 2, kelas 3 yang bangunan propertinya ternyata masih ada bahan yang mudah terbakar, teman-teman bisa ajukan secara manual, nanti request ke manual ke RM-nya ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, pernah terjadi banjir selama 6 tahun terakhir, ya atau tidak ya. Di sini pun pilihannya adalah tidak, karena kalau pilih ya otomatis juga nggak akan di cover ya. Nanti kita simulasikan ya. Tidak pernah melakukan klaim selama 5 tahun terakhir, tidak atau ya. Jadi maksudnya klaim 5 tahun terakhir ya, history dari properti ini misalkan sudah ada asuransi, kita bisa tanya ke pemiliknya 5 tahun terakhir apakah pernah terjadi klaim ya. Kalau ada, otomatis juga di pengajuan properti lewat FusePro ini akan ditolak. Jadi contoh kita pakai yang sudah pernah ada banjir 6 tahun terakhir ya, otomatis dia akan nanya, dia nggak akan bisa ya. Kita harus pilih tidak baru bisa lanjut ya. Jadi kalau udah pernah banjir nggak akan di cover.
terus pernah klaim, kita coba pilih ya, nggak akan di cover juga ya. Jadi kalau maksudnya nggak di cover artinya untuk penggunaan perhitungan properti lewat Fuse Pro adalah properti yang kelas 1 dan belum pernah banjir selama 6 tahun terakhir dan nggak pernah klaim dalam 5 tahun terakhir. Dan kalau misalnya ada properti yang salah satunya pernah ada klaim, pernah ada banjir, teman-teman bisa ajukan secara manual. Ya, itu aja. Jadi di sini khusus untuk yang properti yang memenuhi syarat 3 itu. Tidak pernah terjadi banjir selama 6 tahun terakhir, serta nggak pernah melakukan klaim selama 5 tahun terakhir. Strukturnya adalah kelas 1. Oke. Nah, terakhir ada gunakan rate Texas tarif batas atas ya atau tidak. Nah, seperti yang kita tahu kalau properti itu kan asuransi umum kan udah diatur ada batas atas, batas bawah. Nah, di properti khususnya kita dikasih pilihan mau menggunakan rate atas apa rate bawah. Ya, kalau pakai rate atas, bedanya apa? Secara klaim fungsi semua sama. Yang beda adalah harga di preminya. Kalau pakai batas atas otomatis harganya kan lebih mahal. Hubungannya apa? Hubungannya nanti ke komisinya. Ya. Jadi ada beberapa asuransi, bukan asuransi tapi misalnya broker ataupun jalur penjualan yang menggunakan batas atas, itu bebas. Ya. Kalau mau berharga bersaing ya pilih yang tidak. Ya, kita lanjut. Nah, di sini nanti ada pilihan nih, ada nilai bangunan, konten, mesin, sama nilai stok. Bedanya apa? Kalau nilai bangunan adalah benar-benar kita menghitung bangunan tersebut, kalau kita bangun ulang kira-kira berapa nilainya. Jadi kalau misalnya satu properti luasnya tanahnya 6 kali 15 berarti kan sekitar 50 meter persegi. Kalau ternyata dia 2 lantai berarti 90 kali 2, 180 meter persegi. Nah, tinggal kali nih rata-rata daerah tersebut atau bangunan itu kalau dibangun ulang per meternya berapa. Kalau per meternya misalkan kita contoh 5 juta, berarti 5 juta kali 180, berarti sekitar 800 juta untuk bangun ulang lagi ya. Konten ini artinya apa? Konten itu berarti isi standar dari sebuah bangunan. Jadi misalkan dari sebuah properti, misalkan ada meja bangku, ada AC, ada lemari dan lain-lainnya ya. Jadi isi secara umum dari bangunan itu ya. Karena ini ruko ya, bisa jadi isinya ya bahan alat-alat kerja segala macam, meja segala macam ya. Kita ambil misalkan nilainya kurang lebih 100 juta. Kalau nggak ada ya berarti kasih 0 aja ya. Mesin ada nggak? Karena misalnya ini ruko ini nggak ada mesinnya, udah kasih 0, input 0 ya. Jangan sampai kosong tapi di input 0. Stok. Nah, stok ini berarti artinya kalau ini ruko untuk jualan, stok barangnya ada nggak? Ada yang mau di cover nggak? Kalau misalnya pemilik properti bilang saya mau bangunan aja, ya sudah. Tapi kalau misalnya mau bersama mesinnya atau bersama stoknya, kita tinggal masukkan stoknya berapa ya. Tapi ada juga kalau saya mau asuransi stoknya aja, bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman nanti kalau mau asuransi stoknya berarti nilai bangunannya dikasih 0 ya kan. Konten isinya bangunan terserah mau dikasih 0 juga boleh. Atau ada sedikit misalkan isinya 100 juta, sisanya adalah stoknya ya. Stoknya misalnya 5M berapa M ya, tergantung nilai barang yang mau diasuransikan sama mesin ya. Oke, sekarang kita anggap misalkan sama stok deh, biar genap 1M ya. Nilai total pertanggungan 1M. Di sini 1 tahun mulai tanggal 16 bulan 6, lanjut. Oke, nah di sini ada 7 perusahaan asuransi yang bisa nih ya. Ada 7 perusahaan asuransi dan teman-teman bisa lihat range harganya bervariatif ya, dari 2 juta, 1,5, 1,5, 1,9, 1,5, 1,7 ya. Bervariatif di sini kalau di properti. Nah, seragam kayak di mobil dan motor. Dan teman-teman bisa juga lihat di sini di properti berarti bonusnya kita ada 15% ya, default plus kalau ada fuse point ya,
fuse point di sini 10% plus kalau ada kupon. Nah, teman-teman hati-hati dalam pemilihan asuransinya karena ada beberapa seperti ini, berarti cuma ada fuse point tanpa kupon. Di sini hanya ada kupon, nggak ada fuse point. Ya, ada juga yang fuse point dan kupon. Jadi pilih yang terbaik menurut teman-teman. Contoh di sini saya bisa mau pilih di sini. Ya, nah di sini defaultnya ada properti ORIS. Ya, ada rider tambahan nggak? Ada banjir, angin topan, atau gempa bumi. Jadi ada dua, di sini ada pilihan. Ridernya ada dua, banjir atau gempa bumi pilihannya ya. Tapi ada juga asuransi yang ternyata misalkan di sini kan adalah Intra Asia bisa cover dua-duanya. Kalau saya pilih misalnya contoh Antarindo, ternyata ridernya hanya ada gempa bumi. Ya, gempa bumi tsunami. Banjir mereka asuransi ini nggak cover. Kalau di APDA kita lihat ada dua-duanya, banjir, gempa bumi. Ya. Kita cek di asuransi lain misalnya Jurik. Di Jurik hanya ada banjir. Ya, Sinarmas ada dua-duanya gempa bumi dan banjir. Ya. Jadi lihat juga kebutuhan nasabah apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah juga. Ya. Di sini ada hanya banjir. Kadang-kadang kalau misalnya artinya apa? Ada juga yang banjir nggak muncul, hanya ada gempa bumi. Kalau misalnya di Jakarta, karena banjir, rata-rata daerah banjir, maka rider banjirnya nggak muncul. Jadi yang muncul hanya adalah gempa bumi saja. Ya, seperti itu. Oke, nah ini karena contoh kita pilih salah satu misalnya ini. Oke, dari sini seperti biasa kita juga bisa kasih diskon ya. Maksimal diskon berapa? Maksimal diskon adalah 15%. Ya. 15% atau 200.000 ya. Dari sini. Jadi kalau misalnya ada diskon silakan masukkan. Mau kasih diskon ke nasabah. Dari sini terus kita langsung bisa sama buat penawaran langsung ke nasabah. Oke. Nah, contoh tes.com. Ya, silakan habis itu salin penawarannya atau mau dikirim lewat WA silakan. Langsung dikirim ke nasabah ya di sini. Nah, bila dari sini bila nasabah setuju, saya sarankan untuk kita mulai karena properti. Saya sarankan kalau misalnya ini kita info ke nasabah lihat oke segala macam, saya sarankan jangan langsung dari ajukan sini karena begitu ajukan sini kita untuk edit foto dan lainnya nggak masuk ya. Saya sarankan untuk kita buat baru dari awal ya, pilih properti lagi buat baru. Tadi intra, karena kita mau intra kita pilih kuponnya dulu. Contohnya kita pilih intra, ada kupon oke, ini contohnya properti ya. Tapi jangan khawatir teman, kalau misalnya tiba-tiba teman-teman lupa waktu belum pilih kupon tapi udah keburu properti kita buat, nanti kita bisa tambahkan di belakang ya. Kita contohnya tadi Jakarta Barat, Jawa Barat, contohnya Bandung Wetan. Jadi kita buat baru lagi begitu nasabah sudah oke, kita buat baru lagi, kasih alamat lengkapnya, jalan lengkap ya, di sini alamatnya. Okupasinya tadi kita bilang ruko, misalnya untuk jualan. Oke. Bangunannya 1-9 lantai, terbuat dari beton baja, iya. Tidak pernah terjadi banjir 6 tahun terakhir, tidak pernah klaim 5 tahun terakhir. Saya pakai batas bawah. Lanjut. Tadi nilai bangunannya misalnya 800 juta. Kontennya tadi 100 juta. Ya. Misalkan stoknya misalnya dia mau nambah, ternyata stoknya ada 1 miliar ya. Mesinnya nolkan ya. Jadi kalau di sini ternyata nggak ada isinya, teman-teman kasih angka 0, jangan dikosongkan tapi di input angka 0
biar tidak error ya. Oke, stoknya 1M. Oke, total 1,9M. Periode ini kita mulai. Oke, setahun terakhir sampai setahun. Nah, tadi misalkan kita pilih yang intra. Oke, jadi kalau nasabah sudah oke, dari sini kita klik beli sekarang. Masukkan nama nasabah, tes, nomor telepon tertanggung, ya, alamat lengkap tadi kita masukkan dari sini. Jawa Barat, kotanya adalah Bandung, kecamatan, kelurahan Taman Sari. Jadi kasih di sini alamat lengkap ya, alamat lengkap propertinya. Oke, next. Tertanggung yang megang pemiliknya ini pria atau wanita ya, tinggalnya di mana nih opsional, tanggal lahir pun opsional, mau dikosongin boleh. Ini pemegang polisnya, tanggal lahir di sini, provinsinya dia tinggal di Bandung, Jawa Barat. Oke, ini tes nasabah kita masukkan. Ya, alamat nasabah ada di mana? Ya, misalkan tinggalnya di Jakarta misalkan. Ya, cari kode posnya dia tinggal daerah mana. Nah. Ya, seperti itu. Masukkan alamat tinggalnya. Luas area ya. Informasi bangunan. Jadi tadi misalkan dimasukkan luas bangunannya adalah 15 kali 6, tapi karena 2 lantai berarti totalnya 180 meter persegi ya. 2 lantai, 1 lantai itu 15 kali 6 berarti 90 meter persegi, 2 lantai jadi 180 meter ya. Kita masukkan data seperti itu. Lanjut. Nah, di sini masukkan KTP-nya ya. Terus foto saya buat sembarang aja, ambil dari galeri. Foto. Jadi kita harus ada foto depan bangunan, tampak depan ya. Kemudian kiri bangunan Anda. Jadi bangunan dengan sebelah kirinya. Ya. Di sini masukkan semua fotonya. Kemudian bangunannya kita sebisa mungkin di sini selengkap mungkin fotonya ya. Jadi masukkan tampak depan bangunan dengan sebelah kanannya, tampak depan bangunan dengan sebelah kirinya, kiri kanan rumah, serta dalamnya isinya pun difoto ya. Nah, kalau misalnya tadi ada alat masukkan alat-alatnya. Kalau misalkan ada stok, foto stok-stoknya. Jadi foto sebanyak mungkin ya, masukkan ke dalam sini ya. Masukkan sebanyak mungkin, sedetail mungkin, stoknya lah, barangnya segala macam masukkan kemari ya. Setelah lengkap foto-fotonya ya, di sini artinya minimal kita lengkapin, baru lanjut ya. Informasi fotonya benar. Oke, seperti ini. Nah, datanya pastikan semua udah benar ya. Foto-fotonya tadi nanti juga udah benar. Setelah itu baru pilih yang bayar nanti ya. Oke, setelah pilih bayar nanti ada pelanggan bayar. Seperti biasa pilih yang pelanggan bayar ya. Nah, sebelum lanjut di sini add kupon ya, ternyata kupon nggak muncul ya. Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan di sini belum ada kuponnya, jangan klik lanjut dulu ya, tambah dulu. Oke, di sini ada, kalau misalnya ada kuponnya, pilih kuponnya ya. Nah, setelah muncul seperti ini, baru kita klik lanjut ya. Kalau enggak berarti teman-teman hanya dapat
bonus dan views point kalau ada. Oke, habis itu klik lanjut, selesai. Lihat polis kita. Ya. Seperti itu caranya ya. Jadi setelah itu kita lihat statusnya. Nanti jangan lupa setelah kita input 2 hari kemudian pantau, klik ke dalam apakah ada komentar atau keterangan permintaan dari views ya. Tiap hari lihat sampai pengajuan kita disetujui ya. Begitu teman-teman tutorial untuk pembuatan dan pengajuan produk asuransi properti ya. Bila ada pertanyaan silahkan hubungi tim teman-teman untuk dapat jawaban maupun dari area masing-masing. Oke, itu aja dari saya. Sukses selalu buat teman-teman. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.